terentang, buat cerita tak rasa mengenal. Alam dan zaman kodratnya, di tengah arifnya keasingan budaya. Oke Pak, kami mulai ya Pak. Kita mulai bocah. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Ocha, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Emizel. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya Bu Ocha. Tapi saya amati hari ini, Ibu Ocha kelihatannya tidak bersemangat nih, tidak seceria biasanya. Kenapa Bu Ocha? Kalau boleh tahu nih Bu Ocha, kira-kira apakah ada masalah? Ya, itulah Bu. Jadi saya ini ada sedikit masalah sebenarnya di sekolah. Oh, apa hari ini Bu Ocha ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bu Rosa rasakan? Iya Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu Emil sudah menanyakan keadaan saya. Jadi begini ya Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya tuh agak tidak tenang Bu, begitu. Oh, jadi begitu Bu Rosa. Eh, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Bu Rosa? Dan kira-kira apa yang Bu Rosa harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya baik Bu. Jadi setelah saya berkeluh kesah ini, saya berharap saya bisa mendapatkan ketenangan dan rasa gundah gulana saya itu hilang begitu Bu. Baik, Bu Ocha. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Rosa dapatkan? Iya Bu Emi, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang akan saya ceritakan kepada Bu Emi ini. Baik, Bu Rosa. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu Rosa. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa nih Bu Rosa? Boleh Bu Rosa ceritakan? Iya Bu Emi, jadi kira-kira em, beberapa hari yang lalu itu kan ada pengawas datang ke sekolah Hmm. kita melakukan supervisi di kelas saya. Jadi waktu itu saya tuh dapat teguran Bu dari pengawas. Ya, saya masih ingat. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Rosa mendapat teguran tersebut nih? Menurut saya sih sebenarnya bukan masalah serius Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Bocah? Jadi Bu, Bapak pengawas tersebut mengkritik tentang proses belajar mengajar saya di kelas Bu. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu Rosa? Apakah Bu Rosa dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai Bu Rosa dikritik seperti itu? Jadi begini Bu Emi, sepertinya beliau ini keberatan kalau saya mengajar itu tidak menggunakan atau berpatokan pada buku teks, seperti itu. Hmm, lalu bagaimana tanggapan Bu Rosa terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya jujur saja Bu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, buku-buku dari perpustakaan atau video-video seperti itu. Dan menurut saya yang penting apa yang saya sampaikan itu mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya menyampaikan hal tersebut Bu, bapaknya kayaknya merasa keberatan begitu Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Baik, kalau boleh nih Bu Rosa, saya bertanya, selama ini kira-kira apa saja yang Bu Rosa lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bu ya, saya dalam mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa buku-buku dari perpustakaan atau menayangkan video-video interaktif yang menyenangkan untuk siswa-siswa saya. Mm-mm.
Tapi mengapa Bu Rosa tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk siswa, Bu. Menurut saya sih, siswa-siswa saya termotivasi dengan yang saya sampaikan atau yang saya gunakan medianya. Yang penting sejauh ini masih mengacu pada kurikulum, seperti itu, Bu. Sebenarnya sih itu sudah bagus Bu Rosa. Menurut Bu Rosa, bagaimana hasilnya saat Bu Rosa mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama nih, Bu Rosa, karakter dan profil belajar siswa itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya sih, Bu. Sepertinya apa yang Ibu sampaikan betul juga. Hanya saja saya kok tidak kepikiran ke sana ya, Bu ya. Em, Selama ini menurut saya memang ada sih siswa-siswa yang kurang maksimal dalam belajar. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Bu Rosa, supaya Bu Rosa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, Bu Emi, mungkin ada benarnya juga ya, Bu. Iya, Bu Ocha. Setelah Ibu Ocha bercerita nih, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Rosa? Iya, Bu Emi, terima kasih. Jadi terus terang saya agak ringan pikiran saya, Bu, agak nyaman karena tadi yang agak sedikit mengganjal itu sudah keluar. Jadi kalau apa, hal yang membuat saya resah itu sudah agak berkurang. Kadang-kadang apa yang saya pikirkan ini juga sampai terbawa ke rumah, Bu, yang mengakibatkan pekerjaan saya di rumah tuh jadi kadang-kadang terbengkalai seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu Rosa. Lalu kira-kira apa nih yang membuat Bu Rosa merasa masih sedih, masih sedikit resah selama ini? Jadi sebegini, Bu, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah Bapak pengawas ini rupanya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Jadi saya tuh takut, Bu, ini tuh akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan nih Bu Rosa, yang membuat Bu Rosa merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu Rosa. Iya, Bu. Karena Bu Rosa tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bu Rosa memberikan sedikit argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin sedikit merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, benar. Jadi menurut Bu Emi, kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah tidak ya, Bu ya? Jadi kalau menurut saya sih Bu Rosa, untuk masalah ini Bu Rosa bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misal Bu Rosa dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Rosa sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Rosa dalam mengajar. Ah, baik, Bu. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu Emi. Ya Bu Rosa, amin ya robbal alamin. Begini Bu Rosa, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas nih bersama pada hari ini, lalu apa rencana Bu Rosa selanjutnya? Saya berencana untuk menemui kepala sekolah, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin dari beliau ada solusi juga seperti itu, Bu. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Rosa. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain nih yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu Emi. Rencana saya juga akan menemui Pak Pengawas dan kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar. Saya kedepannya juga akan berusaha menggunakan buku teks yang sudah disediakan. Nah, di samping itu, saya juga akan meminta saran kepada Bapak Pengawas hal-hal terkait dalam menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu seperti apa. Begitu Bu Emi rencana saya.
Iya, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Rosa selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai, buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya. Mmm, dan mengenai sumber-sumber belajar yang sebelumnya saya pakai, ya tetap akan saya pakai juga Bu, karena siswa saya juga sudah terlanjur nyaman dengan cara belajar atau cara mengajar saya, seperti itu Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Bu Rosa. Langkah penyelesaian yang Bu Rosa ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Rosa itu. Alhamdulillah Bu, saya juga bersyukur, saya juga sekarang merasa lega, karena jujur saya masih takut dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kan Bu, takutnya malah tambah panjang dan melebar seperti itu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur sekali Bu Rosa pada akhirnya Bu Rosa juga sudah merasa lega. Eee, lalu komitmen apa yang akan, Bu Rosa lakukan nih untuk menjalankan rencana tersebut? Baik Bu, jadi mungkin saya akan secepatnya ya Bu melaksanakan rencana saya tadi, mmm, dan dalam belajar tatap muka saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Juga kemudian saya akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada termasuk tadinya Bu menggunakan buku teks. Kemudian secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan besok atau lusa saya coba menghubungi Pak Pengawas kita. Iya Bu Rosa, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa nih yang kira-kira Bu Rosa butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Rosa tersebut? Terkait masalah ini ya Bu Emi, masih saya pikirkan juga. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman kita yang sama mata pelajaran dengan saya, sehingga mungkin barangkali kami itu bisa saling mengingatkan, seperti itu, Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu Rosa. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Rosa. Dan Bu Ya. Rosa dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Emi atas waktu semuanya, saran-saran dan masukannya, sehingga saya sekarang merasa lega, merasa ringan pikiran saya. Semoga kita nanti akan menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa saya ya Bu. Amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu Rosa. Oke. Baik Bu Emi, saya mohon undur diri dulu ya Bu. Kebetulan saya ada janji dengan murid-murid saya untuk latihan upacara untuk minggu depan. Baik bocah, silakan. Sekali lagi terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bocah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Rosa. Alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi pada kesempatan atau sesi coaching kali ini mungkin saya langsung ke sesi tanya jawab ya Bu. Ya Bu Rosa, silahkan. Siap. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bu Emi, bagaimana perasaan Bu Emi menjelang sesi coaching kita kali ini? Apa ada hal khusus yang ingin Bu Emi sampaikan atau diskusikan? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang nih Bu Rosa. Ada beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Oke, terima kasih Bu Emi atas kejujurannya. Ayo, mari kita bersama-sama menjadikan sesi hari ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kemudian, kira-kira apa hal khusus yang ingin kita bahas mendalam pada hari ini, Bu? Ada nih Bu Rosa, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja sih Bu Rosa. Oke, baik. Oke, saya langsung tanya-tanya ya, Bu ya. Siap Bu Rosa.
Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Emi capai pada sesi kita kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oke, baik. Definisi tujuan akhir yang Bu Emi ingin capai itu seperti apa? Eee, saya ingin bisa, presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus Bu Emi. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin sekali Bu Emi capai dari sesi coaching kita hari ini? Mmm, adapun, ukuran keberhasilan yang ingin saya capai pada coaching pada hari ini yaitu, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke, baik. Sekarang coba kita identifikasi masalahnya ya Bu. Kira-kira yang membuat Bu Emi tidak nyaman atau merasa kesulitan dalam presentasi itu apa ya Bu? Begini Bu Rosa, saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Oke, coba gini Bu Emi ceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu tuh muncul Bu? Eee, ada Terkadang ada rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, itu yang membuat saya gugup. Dan terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna seperti itu Bu Rosa. Oke, jadi kira-kira nih, bagaimana Bu Emi menghadapi masalah tersebut? Saya berharap, dengan kita coaching ini, bisa Bu Rosa membimbing saya nih, seperti dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, dan agar saya merasa didengar dan didukung, seperti itu Bu Rosa. Oke, baik. Nah, tidak masalah ya Bu Emi, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan atau masalah yang Bu Emi hadapi. Jadi, kira-kira hal lain yang ingin Bu Emi tambahkan ada? Adapun hal lain yang ingin saya tambahkan nih Bu Rosa, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini, insya Allah saya bisa mencapainya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang coba mari kita bersama-sama Bu ya, kita merancang rencana aksi yang kira-kira apa rencana yang ingin Ibu capai dalam presentasi yang Ibu inginkan. Saya ingin mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi seperti berlatih berbicara di depan cermin, dan bagaimana mencari feedback dari teman atau mentor. Oke, bagus ya Bu. Kira-kira prioritas lain yang Ibu miliki dari rencana Ibu ini apa? Adapun prioritas saya adalah itu mempersiapkan presentasi dengan baik dan berlatih presentasi dengan baik di depan cermin. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup ini. Oke, bagus Bu ya. Em, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dari presentasi Ibu tadi? Eee, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik. Kemudian saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Bu Rosa. Oke, baik ya Bu. Em, kira-kira nih Bu, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang tadi sudah Ibu sebutkan? Iya, adapun komitmen saya yaitu untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi dengan baik, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Oke. Kemudian ya Bu, siapa
dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Baik, Bu Rosa. Saya akan meminta bantuan teman ataupun mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Dan saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan pada permasalahan saya. Oke, baik Bu ya. Terakhir ya Bu, bagaimana kira-kira tindak lanjut dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Baik, Bu Rosa. Adapun tindak lanjut, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Oke, baik Bu Emi. Terima kasih ya Bu Emi. Mungkin kita akan melanjutkan sesi coachingnya ke kesempatan berikutnya. Saya harap dari coaching hari ini Bu Emi bisa lebih percaya diri dalam presentasi yang akan Bu Emi jalani. Seperti itu. Baik, Bu Ocha, terima kasih atas untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Semoga ilmu yang Bu Ocha berikan bermanfaat bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bu Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.